Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkanlah kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konsep-konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku. Dimulai dari perkenalan para anggota tim kelompok 2 yaitu Afif Rizky Anawanta, saya sendiri, Delisa Akila Putri, lalu ada juga Elsania Rihlatul Widat, Leni Nurlis Nawati. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita mau membahas apa saja sih gitu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tingkah laku atau behavior, lingkungan atau environment, respondent behavior dan respondent conditioning, stimulus dan respon, ada juga reinforcement, reward dan punishment, modeling dan motivation. Yang pertama, mengenai tingkah laku atau behavior. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini disebutkan bahwasanya tingkah laku itu sama artinya dengan perangkat, kelakuan atau perbuatan. Menurut Chaplin sendiri, tingkah laku itu merupakan sembarang respon atau beberapa respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau alasan yang dilakukan oleh organisme. Pandangan tentang tingkah laku sendiri itu dipelopori beberapa tokoh. Nah, ini adalah beberapa tokoh tingkah laku atau behavior. Yang pertama ada Edward B. Thorndike, John Produce Watson, Clark Hull, Edwin Ray Guthrie, Bruce Frederick Skinner, dan Ivan Petrovich Pavlov. Sekarang kita beralih ke lingkungan atau environment. John Stone dan Pennebaker memberikan definisi tentang lingkungan. Lingkungan mengacu pada kumpulan keadaan nyata di mana organisme atau bagian organisme yang dirujuk berada. Secara sederhana, lingkungan adalah segalanya kecuali bagian yang bergerak dari organisme yang terlibat dalam perilaku. Lingkungan sebagai sumber belajar menurut Debdikbud menyatakan bahwasanya lingkungan ini sebagai sumber belajar dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Selanjutnya, lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan suatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial juga merupakan wadah atau sarana untuk berinteraksi dengan orang lain yang membentuk sebuah pribadi serta mempengaruhi tingkah laku seseorang. Misalkan ketika ada anak kecil yang sedang sedang berkumpul di suatu lingkungan yang merupakan wadah sarana untuk berinteraksi. Ketika lingkungan itu ramah gitu ya, maka anak kecil itu tadi secara langsung akan mengikuti perilaku yang ramah gitu. Sebaliknya ketika lingkungan yang anak kecil itu berinteraksi di sana dan lingkungan itu bisa dikatakan nakal gitu ya, maka secara tidak langsung juga anak kecil itu juga akan melakukan respon dengan cara tingkah lakunya itu menjadi anak yang nakal, seperti itu. Saya Elsania Rihlatul Widat akan menjelaskan tentang respondent behavior atau tingkah laku respon. Respondent response atau respondent behavior yaitu respon yang ditimbulkan oleh rangsangan stimuli tertentu. Semua organisme yang dilahirkan di dunia dapat melakukan respon tanpa melalui proses belajar. Respon ini bertujuan untuk melindungi organisme dari stimuli yang berbahaya. Setiap hubungan antara stimulus dan respon disebut refleks yang merupakan bagian dari organisme untuk bertahan hidup. Komponen respon dari stimulus respon refleks disebut sebagai tingkah laku responden atau respondent behavior. Tingkah laku responden didefinisikan sebagai tingkah laku yang ditimbulkan oleh stimuli atau anteseden. Nah, ini adalah contoh dari refleks tak terkondisi. Jadi yang di paling sebelah kiri tabel stimulus tak terkondisi, yang tengah respon tak terkondisi, dan yang terakhir adalah tipe efektornya. Yang pertama, sentuhan pada kornea mata. Responnya kedipan mata dari otot lurik. Lalu stimulusnya misalnya temperatur yang rendah, maka respon tak terkondisinya adalah menggigil, dan tipe efektornya adalah otot halus dan otot lurik. Lalu temperatur tinggi, maka kita akan berkeringat yang disebabkan oleh kelenjar dan otot halus. Apabila kita makan dalam mulut, maka akan ada air liur yang keluar, itu juga disebabkan oleh kelenjar. Lalu apabila kita merasakan rasa sakit pada kaki atau tangan, akan ada rasa penarikan tangan atau kaki. Itu disebabkan oleh otot lurik. Dan yang terakhir, apabila kita mendapat stimulus yang menyakitkan, maka detak jantung kita akan meningkat dan sekresi adrenalin kita juga yang disebabkan oleh otot jantung. Yang berikutnya adalah
pengkondisian respon atau responding conditioning. Stimulan baru memperoleh kemampuan untuk menimbulkan respon yang disebut sebagai respon terkondisi. Nah, teori ini yang diperkenalkan oleh Pavlov didasari atas pemikiran bahwa perilaku atau tingkah laku merupakan respon yang dapat diamati dan diramalkan, sehingga mempengaruhi individu dan membawanya ke arah perilaku atau respon yang diharapkan. Ketika sedang mempelajari sistem pencernaan anjing, Pavlov mencatat bahwa pengeluaran air liur anjing terjadi setiap kali asisten laboratorium membuka kandang untuk memberikan makan. Jadi Pavlov ini yang mendasari teori behavioristik bahwa respon itu dikendalikan oleh stimulus dan dapat dikondisikan, dapat diramalkan sesuai apa yang diharapkan. Lalu yang berikutnya adalah stimulus respon. Pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah jenis pembelajaran yang mana organisme belajar menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus. Terdapat dua jenis respon dan dua jenis stimulus yang harus dipahami, yaitu yang pertama stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus atau singkatnya UCS. Lalu stimulus yang terkondisi namanya conditioned stimulus atau UCS, respon yang tidak terkondisi unconditioned response atau UCR, dan respon yang terkondisi yaitu conditioned response atau CR. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang reinforcement atau penguatan. Reinforcement adalah segala sesuatu yang merupakan bentuk dari respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku terhadap individu yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindakan, dorongan, ataupun koreksi. Nah, reinforcement ini memiliki tujuan yaitu sebagai satu bagian kegiatan dalam proses pembelajaran dan mempunyai tujuan yang sangat penting. Di samping sebagai pendorong bagi individu untuk lebih giat melakukan suatu kegiatan, reinforcement juga dapat meningkatkan frekuensi suatu tingkah laku positif yang ditimbulkan oleh individu. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan. Nah, prinsip dari reinforcement ini ada 3, yaitu kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, menghindari penggunaan respon negatif. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa reinforcement ini juga ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Reinforcement atau penguatan verbal yaitu bisa berupa komentar, berupa pengujian, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk menguatkan perilaku individu agar dapat memiliki tingkah laku positif yang diinginkan. Lalu ada juga penguatan non-verbal. Nah, ini dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan mimik muka atau gerakan badan yang menunjukkan reinforcement non-verbal, yaitu senyuman, anggukan, acungan ibu jari, itu termasuk penguatan non-verbal. Dapat juga dengan cara mendekati, misalnya seorang guru yang mendekati peserta didiknya untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya. Lalu dapat juga dengan sentuhan, misalnya guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaannya terhadap perilaku penampilan peserta didik dengan menepuk bahu peserta didik, menjabat tangan, dan sebagainya yang berupa sentuhan. Lalu ada juga berupa penguatan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya setelah melakukan suatu kegiatan, guru memberikan kegiatan lain yang disenangi oleh peserta didik. Lalu penguatan berupa simbol atau benda. Misalnya apabila berhasil akan diberikan bintang, akan diberikan tanda cek, akan diberi hadiah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, penguatan tak penuh. Jika ada peserta didik memberikan jawaban yang hanya sebagian benar, guru jangan langsung menyalahkannya, tetapi berikan penguatan yang tak penuh. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, contoh dari penguatan verbal dan non-verbal. Lalu berikutnya adalah reward dan punishment. Reward dan punishment ini adalah sama-sama bentuk dari reinforcement. Nah, bedanya yang reward ini adalah reinforcement positif, sedangkan punishment adalah reinforcement yang negatif. Reward adalah istilah dalam bahasa Inggris yang artinya pahala, hadiah itu kalau dalam pengertian bahasa. Nah, dalam dunia pembelajaran, dunia pendidikan, reward ini diberikan sebagai hadiah kepada siswa yang memiliki prestasi paling baik, yang memiliki tingkah laku yang baik, memiliki sikap yang baik, dengan harapan siswa yang mendapat hadiah akan bertambah semangat dan terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Dengan demikian, adanya reward akan terjadi sebuah kepuasan, dan ketika siswa merasa senang dengan kepuasan tersebut, maka siswa akan mempertahankan dan akan mengulang perilaku yang memunculkan kepuasan dari hasil usaha yang dilakukan. Gitu. Jadi konsepnya reward ini memberikan hadiah kepada individu agar ia semakin terdorong
untuk melakukan tindakan atau prestasinya lebih tinggi lah. Sedangkan punishment ini artinya dapat mengandung arti hukuman. Ketika tingkah laku diikuti oleh stimulus pengubahan yang mengurangi frekuensi dari tingkah laku, punishment yang mengambil peran. Nah, jadi tujuan dari punishment ini untuk menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang bertentangan dengan norma yang dipercaya sebagai kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Sahila Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modeling dan motivasi. Pernah nggak sih kalian mengidolakan seseorang? Baik mengidolakan kepribadiannya, prestasi yang ia miliki, atau gaya berbusana, hingga cara pandang orang tersebut berdasarkan isu-isu terkini. Pernah juga nggak sih kalian tuh sampai memodelkan hal yang idola kalian lakukan terhadap perilaku kalian di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh ada beberapa gambar, ada Maudy Ayunda, ada Jerome, ada Arya Saloka, dan juga ada Chelsea Islan, di mana mereka ini banyak sekali penggemarnya atau banyak yang mengidolakan mereka. Nah, lalu apa sih modeling sendiri itu? Modeling itu adalah menurut Bandura, teknik modeling merupakan observasi permodelan. Observasi terhadap seseorang yang diobservasi sama dengan seseorang yang diobservasi. Jadi observasi itu pengamatan. Jadi pengamatan terhadap permodelan. Jadi observasi terhadap seseorang yang diobservasi yang diamati sama dengan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tapi memodelkan itu berbeda dengan meniru. Gimana sih bedanya? Jika memodelkan berarti terdapat proses mengamati dan memilah hal apa yang ingin dimodelkan dan memiliki manfaat yang lebih besar dalam aspek kebaikan. Jadi semisal kalian mengidolakan Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda ini kan dia punya prestasi yang luar biasa gitu kan. Nah, kalian di sini mengamati dulu, oh Maudy Ayunda itu cara belajar seperti ini, gimana caranya dia bisa di universitas luar negeri seperti itu. Jadi kalian setelah mengamati terus memilah hal apa yang pantas untuk dimodelkan. Tapi kalau meniru adalah menerima hal baru tanpa memilah dan mengganti yang ada secara keseluruhan objek yang ditiru, sehingga cenderung merugikan kekhasan yang ditiru. Jadi semisal kalian mengidolakan seseorang, ya kan? Terus orang tersebut melakukan hal yang tidak baik seperti itu atau hal yang buruk gitu kan. Nah, kalian langsung mengganti perilaku kalian sama dengan idola kalian tersebut. Nah, itu kan nggak diamati dulu, nggak dipilah dulu. Jadi langsung diganti dengan keseluruhan objek yang dia tiru. Jadi itu adalah meniru. Bedanya meniru dan memodelkan itu seperti itu. Lalu, jenis-jenis modeling. Menurut Corey, jenis modeling ada 3 sebagai berikut. Yang pertama ada live models, yaitu penokohan yang nyata. Yang kedua ada symbolic models, yaitu penokohan yang simbolik. Dan yang ketiga adalah multiple model atau penokohan ganda. Live models atau penokohan yang nyata itu adalah penokohan langsung kepada orang yang dikagumi sebagai model untuk diamati. Contohnya seperti mungkin guru, teman kalian, atau anggota keluarga. Jadi semisal kalian mengidolakan ibu kalian, nah kalian memodelkan ibu kalian sebagai orang yang kalian amati. Nah, itu adalah contoh live models. Kalau symbolic models ini tokoh, namanya aja simbol, berarti tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media audio visual lain, sehingga perilaku-perilaku tertentu bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontohkan tingkah laku dari model-model yang ada. Jadi kalau di video atau di film itu kan pasti ada tokoh-tokohnya. Nah, kalian mengamati tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu multiple models atau penokohan ganda. Penokohan ganda ini adalah penokohan yang terjadi dalam kelompok di mana seseorang anggota saya ulangi. Kalau multiple models atau penokohan ganda itu penokohan yang terjadi dalam kelompok di mana seseorang anggota dari suatu kelompok setelah mengamati bagaimana anggota-anggota lain dalam kelompok itu bersikap. Selanjutnya ada tahapan dari modeling. Yang pertama ada perhatian, yang kedua representasi, yang ketiga peniruan tingkah laku model, yang keempat adalah motivasi. Nah, perhatian ini adalah proses di mana individu menaruh jadi perhatian itu adalah proses di mana individu menaruh perhatian terhadap model dan cenderung memperhatikan model yang menarik. Jadi yang pertama kita gitu kan, misal kita mengidolakan seseorang itu yang pertama perhatian, jadi kita mengamati dulu dan kita cenderung memperhatikan model-model yang menarik seperti itu. Yang kedua representasi. Nah, tahap ini proses yang merujuk pada upaya individu untuk memasukkan informasi tentang model dalam ingatan. Jadi ketika modelnya ngapain gitu ya, kita ingat-ingat itu masuk ke ingatan kita apa aja yang dilakukan model itu. Nah, itu tahap representasi.
Yang ketiga itu adalah peniruan tingkah laku model. Tadi kan sudah diingatkan, sudah masuk tingkatan gitu. Nah, yang ketiga ini bagaimana individu dapat melakukan atau identifikasi terhadap model sehingga dapat menuju tujuan belajar. Itu tingkah laku, peniruan tingkah laku model. Dan yang terakhir adalah motivasi. Jadi motivasi ini adalah melakukan tingkah laku model sehingga dapat membuat individu itu belajar. Nah, terus motivasi sendiri, motivasi itu apa sih? Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya suatu rasa dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan. Motivasi ini mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap manusia. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa dan afeksi seseorang. Motivasi dapat terangsang dari tujuan seseorang itu. Nah, jenis motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu namanya juga berarti motivasi yang tumbuh dari dalam diri manusia. Jadi motivasi itu ada dalam diri kita sendiri, seperti niat kita mengerjakan sesuatu, itu motivasi dalam diri sendiri. Terus kalau ekstrinsik, X itu kan di luar ya, berarti motivasi yang tumbuh karena adanya dorongan dari luar. Contohnya motivasi ekstrinsik itu seperti hadiah, terus dukungan dari orang lain, itu termasuk dukungan dari luar kan gitu kan. Jadi itu termasuk contoh motivasi ekstrinsik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.